Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap jaya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fathuddin Naufal, NIM 1831041175 dari kelas PJKRE 2018. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait olahraga dan kebudayaan. Lebih tepatnya pada mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Nah, di bagian pertama yaitu kita membahas tentang olahraga. Apa sih pengertian dari olahraga? Pengertian olahraga adalah suatu kegiatan menggerakkan seluruh atau sebagian tubuh, baik untuk kesehatan maupun untuk hiburan. Olahraga juga sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga fisik dan pikiran untuk melatih tubuh manusia baik secara jasmani maupun rohani. Nah, di samping itu ada beberapa pengertian olahraga menurut para ahli di bidangnya. Nah, salah satunya menurut Hans Tandra. Olahraga merupakan gerakan tubuh yang teratur dan sesuai irama dengan tujuan untuk memperbaiki kebugaran tubuh. Ia juga berpendapat bahwa aktivitas olahraga ini berguna meningkatkan imunitas tubuh supaya terjaga kesehatannya. Nah, yang selanjutnya menurut Kholik Mutoir, olahraga adalah suatu kegiatan fisik yang dikerjakan secara sistematik dalam rangka membantu perkembangan potensi jasmani dan rohania. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan dari olahraga. Nah, jika dikelompokkan, olahraga dapat dibedakan menjadi 4 tujuan. Nah, yang pertama yaitu olahraga untuk pendidikan. Yang kedua, olahraga untuk rekreasi. Yang ketiga, olahraga untuk prestasi. Dan yang keempat adalah olahraga untuk rehabilitasi. Nah, terkait dengan tujuannya untuk pendidikan, olahraga dimaksud di sini yaitu seperti mata pelajaran di sekolah-sekolah dengan istilah pendidikan jasmani. Tujuan olahraga di sekolah yaitu seperti mendorong siswa mengembangkan keterampilan motorik atau keterampilan gerak, sikap sportivitas. Nah, karena di dalam olahraga ada semboyan yang menjunjung tinggi yang namanya sportivitas. Nah, di dalam pendidikan sekolah ini sikap sportivitas dapat dikembangkan melalui kegiatan olahraga. Nah, yang selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan fisik para siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu olahraga yang bertujuan untuk rekreasi. Nah, di samping sibuknya kegiatan di setiap minggu atau di keseharian kita, kadang seseorang melakukan rekreasi ini bertujuan untuk merefresh kembali baik fisik maupun pikiran setelah menjalankan kesibukan dalam kesehari-harian dengan melakukan aktivitas olahraga dengan tujuan bersenang-senang. Nah, yang selanjutnya yaitu olahraga untuk prestasi. Nah, dalam dunia olahraga pasti seseorang ingin berprestasi, apalagi olahraga adalah salah satu sarana untuk mencapai prestasi, baik itu di bidang renang, olahraga sepak bola, dan olahraga lainnya. Olahraga yang ditujukan di sini yaitu dilakukan dalam kejuaraan tertentu. Sedangkan yang terakhir yaitu olahraga bertujuan untuk rehabilitas. Nah, pada saat seseorang mengalami penyakit atau setelah mengidap penyakit, kadang perlu yang
perlu dilakukan yang namanya rehabilitasi. Nah, dengan salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan berolahraga agar melatih kembali otot-otot yang pada saat sakit jarang melakukan aktivitas, sehingga dapat mempengaruhi kembali, dapat memperbaiki kembali keadaan tubuh menjadi normal. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat. Apa sih manfaat olahraga? Ada banyak sekali manfaat yang bisa dicapai dengan berolahraga. Nah, yang saya cantumkan yang pertama yaitu dapat memperlancar aliran darah. Mengapa? Karena olahraga, otot dan sel-sel tubuh dapat bergerak sehingga sel-sel darah dapat mengalir dengan lancar. Yang selanjutnya, olahraga juga bermanfaat meningkatkan daya pikir dan kinerja otak, seperti pada tujuan sebelumnya yaitu sebagai sarana rekreasi. Manfaat ini hampir berkaitan dengan tujuan tersebut. Selanjutnya, merangsang pertumbuhan ideal bagi para peserta didik maupun seluruh yang mempelajari olahraga dan membuat tubuh Anda menjadi lebih tegap. Olahraga secara rutin dapat membantu menjauhkan Anda dari berbagai macam penyakit. Nah, saya pernah mendengar cerita yang menjelaskan bahwa seseorang yang selalu melakukan aktivitas olahraga secara rutin itu dapat mencegah dari berbagai macam penyakit, karena pola hidup yang dilakukan adalah menjaga pola hidup yang sehat dengan rutin berolahraga dan dibantu dengan suplai makanan yang tepat, yang bergizi. Selanjutnya, manfaat olahraga bisa menjadi aktivitas yang dapat membantu mengurangi stres. Nah, ini juga berkaitan dengan tujuan olahraga yang tadi kita bahas, yang terkait dengan olahraga rekreasi. Nah, selanjutnya ada beberapa cabang olahraga. Jenis-jenis olahraga contohnya seperti cabang olahraga akuatik, yaitu seperti renang. Selanjutnya cabang olahraga panahan, bulu tangkis, sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, tinju, berkuda, catur, senam, olahraga dayung, bersepeda, olahraga anggar, olahraga angkat besi, cabang olahraga bela diri, judo, dan masih banyak olahraga lainnya. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Pertama yaitu pengertian. Kebudayaan adalah memiliki akar kata budaya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang artinya akal atau budi. Kebudayaan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau budi. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut dengan istilah culture. Kata culture berasal dari bahasa Latin yaitu colare, yang artinya mengolah atau mengajarkan. Dalam konteks ini adalah mengolah tanah atau bertani. Colere atau culture juga dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk mengolah alam yang diberikan kepada kita. Nah, yang selanjutnya itu beberapa pengertian menurut para ahli di bidang kebudayaan. Yang pertama yaitu menurut Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang selanjutnya menurut Macionis, kebudayaan adalah cara berpikir,
cara bertindak, dan objek material yang bersama-sama membentuk cara bagaimana manusia hidup. Kebudayaan meliputi apa yang kita pikirkan, bagaimana kita bertindak, dan apa yang kita miliki. Nah, yang selanjutnya menurut Selo Soemarjan dan Suleman Soemardi. Menurutnya, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Selanjutnya, apa sih fungsi dari kebudayaan? Secara umum yang saya dapatkan yaitu kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Pedoman hidup berperilaku. Seperti dalam beberapa kalam guru para ilmuwan yang berkata bahwa utamakan berakhlak daripada ilmu. Sini adalah pedoman hidup berperilaku atau bertingkah laku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, ataupun hukum yang berlaku di setiap daerah. Oleh sebab itu, maka kebudayaan seperti ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya, fungsi dari kebudayaan yaitu sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia yang diwujudkan dalam penciptaan teknologi. Jadi, kadang kebudayaan juga mengikuti perkembangan teknologi. Menurut Sujono dan Sukamto, setidaknya ada 7 unsur dalam teknologi, yaitu alat produksi, senjata, wadah, makanan, minuman, pakaian dan perhiasan, rumah dan tempat berlindung, serta alat atau moda transportasi. Yang selanjutnya yaitu kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial atau tertib bagi masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis kebudayaan. Yang saya dapatkan ada 2 jenis kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Yang pertama, kebudayaan material adalah kebudayaan hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia. Hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia. Misalnya senjata, rumah, alat transportasi, seperti alat makanan, piring, kehidupan sehari-hari yang dipakai di kehidupan sehari-hari dan sebagainya, yang merupakan ciptaan tangan dari yang merupakan hasil dari cipta tangan manusia tersebut. Yang selanjutnya yaitu kebudayaan non material, yaitu kebudayaan yang berupa ide atau gagasan yang berbentuk abstrak, tidak terlihat dan tidak berwujud fisik, misalnya nilai dan kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik kebudayaan. Yang pertama, budaya mempelajari perilaku manusia. Yang kedua, budaya terkadang bersifat abstrak, berupa ide, gagasan, ataupun keyakinan. Yang selanjutnya, budaya merupakan produksi manusia, diciptakan oleh manusia atau sekelompok manusia. Budaya meliputi sikap, nilai, pengetahuan. Selanjutnya, budaya meliputi objek materi yang diwujudkan dalam teknologi. Budaya dibagikan dan diteruskan oleh anggota masyarakat. Budaya merupakan tata cara dalam hidup, tata cara kita hidup. Selanjutnya, budaya seringkali menghadapi perubahan atau dinamis mengikuti zaman yang berlaku. Selanjutnya yaitu
Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Clark Hahn, 7 unsur budaya disebut kultural universal. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, seperti pakaian, tempat tinggal, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, alat berburu, dan sebagainya. Selanjutnya itu mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu sistem kemasyarakatan, seperti sistem kekerabatan, sistem organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan aturan-aturan lainnya. Selanjutnya itu bahasa. Jadi unsur-unsur kebudayaan juga mencakup bahasa, baik itu lisan, ucapan, maupun tulisan. Yang contoh semisal di tempat asal saya seperti bahasa Lontara. Nah, selanjutnya itu kesenian yang meliputi seni rupa, seni suara, seni gerak, dan seterusnya. Selanjutnya sistem pengetahuan. Dan yang terakhir religi atau sistem kepercayaan. Kepercayaan setiap makhluk berbeda. Jadi unsur kebudayaan mempengaruhi kepercayaan. Unsur-unsur kebudayaan mencakup religi atau kepercayaan setiap seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan bersifat universal. Namun perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Untuk menjelaskan ini, kita dapat belajar dari pepatah, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Jadi, untuk mengaplikasikan suatu kebudayaan, kita harus melihat konteks, lokasi, dan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kebudayaan bersifat stabil, tetapi juga dinamis. Seiring perkembangan zaman, tentulah terjadi perubahan pada budaya. Namun perubahan ini umumnya terjadi bertahap. Seperti yang tadi saya bahas, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Jika budaya tidak berubah mengikuti perkembangan zaman, umumnya budaya tersebut akan mati dan ditinggalkan, sehingga budaya merupakan hal yang dinamis. Yang ketiga yaitu kebudayaan mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan atribut dari manusia. Ia mengisi kehidupan manusia dan membantu kehidupan manusia. Namun kebudayaan juga dapat menentukan kehidupan manusia ke depannya, seperti kehidupan manusia di masa modern yang sangat bergantung kepada internet dan teknologi. Bagian ketiga yaitu hubungan antara olahraga dan kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga juga mempunyai kaitan yang erat dengan budaya. Olahraga sendiri secara umum diartikan menjadi kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani ataupun juga rohani. Kemudian budaya merupakan suatu bentuk hasil karya manusia, di mana berasal dari hasil proses belajar manusia. Budaya juga diwariskan secara turun-temurun, sudah sejak zaman nenek moyang, sehingga pada generasi penerus sampai sekarang ini. Dari olahraga tersebut menjadi budaya yang menjadi olahraga mengikuti perkembangan zaman. Budaya itu meliputi kebiasaan, tingkah laku, sistem, peraturan, serta norma yang berlaku. Karakteristik umum yang kerap kali dikaitkan dengan manusia ialah cara mempertahankan diri. Hal ini juga dapat
membawa pengaruh besar terhadap budaya. Tuhan sudah membekali setiap manusia dengan naluri yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap berbagai macam bahaya. Berdasarkan kemampuan ini, juga seorang manusia bisa terus belajar dan menjaga dirinya. Nah, budaya adalah hasil dari metamorfosis, serangkaian proses belajar mempertahankan diri tersebut yang mana sudah secara berkesinambungan dengan cara yang elegan. Di Indonesia sendiri terdapat begitu banyak bentuk kegiatan olahraga tradisional. Meski hanya sebagian kecil olahraga tradisional yang dapat tersorot di media, dan di antaranya banyak kesamaan dalam permainan, yakni dalam hal mempertahankan diri. Nah, karena budaya juga mengajarkan kita bagaimana dalam mempertahankan diri dalam kehidupan sehari-hari, ada hubungannya dengan olahraga atau permainan, yakni dalam mempertahankan diri. Pada dasarnya sebuah kegiatan olahraga itu merupakan cara mempertahankan diri. Bagaimana kita harus bertahan pada permainan olahraga tersebut. Budaya mempertahankan diri juga berarti aktif, memberikan perlawanan, bukan hanya dengan sikap pasif atau bertahan diri dari serangan lawan. Semua permainan pasti akan mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan siapa pemenang. Biasanya pemenang ialah mereka yang mampu bertahan hingga akhir. Untuk segala olahraga pun demikian, bahkan dalam olahraga catur sekalipun. Budaya olahraga mempertahankan diri bukan berarti hanya mempertahankan fisik saja, tetapi juga lebih tepatnya setiap pemain diharuskan untuk menjaga wilayah dan dari serangan lawan. Dalam setiap aktivitas manusia pasti akan memerlukan pertahanan diri. Para pemain mempunyai kesempatan dan peluang untuk terus mempertahankan keberadaannya. Dalam olahraga, setiap pemain saling beradu dan berusaha agar terus berada pada jalur permainan untuk menguasai alur pertandingan. Sejatinya bahwa olahraga yaitu suatu budaya untuk mempertahankan diri. Aktivitas olahraga sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan apabila fungsi dapat diamati secara langsung, karena memang pada kenyataannya demikian. Makna adalah arti tersembunyi yang ada di balik aktivitas manusia atau arti yang tersembunyi di balik benda-benda hasil karya manusia. Upaya untuk mencari makna yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu haus akan pertanyaan. Apa makna dari ini? Apa makna dari itu? Apa makna yang ini dan yang itu? Demikian pertanyaan yang kerap kali dikemukakan jika seorang manusia ingin mengetahui secara lebih dalam dari fenomena kebudayaan tertentu. Aktivitas olahraga juga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabadikan untuk pemujaan dewa-dewa di bukit Olympus pada masa Yunani kuno. Berarti bermakna sakral pula. Olahraga dalam fungsinya yang sakral tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Yunani kuno. Masyarakat Aztec di Amerika Tengah juga telah mengenal kegiatan seperti sepak bola yang diadakan di ruang terbuka di tengah kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut, para pemain harus mampu memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata. Apabila tidak, maka bencana akan menimpa mereka.
beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara. Ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional, olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa. Selanjutnya, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang maupun golongan. Olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Maksud dari olahraga ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati seperti contoh yang tadi kita bahas di atas, yaitu pemujaan. Contoh awalnya itu mendaki ke gunung yaitu ke Bukit Olympus pada masa Yunani kuno berarti bermakna sakral, seperti dalam kegiatan sepak bola yang di dalamnya harus memasukkan bola ke dalam lubang. Apabila tidak, maka menurut kepercayaan mereka akan terjadi bencana ketika tidak memasukkan bola ke dalam lubang tersebut. Nah, selanjutnya itu olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Kadang yang menjadi sudut pandang golongan tingkatan olahraga menjadi salah satu penentu golongan tersebut. Misalnya seseorang mahir dalam berolahraga, berarti orang tersebut memiliki garis keturunan yang menurut kepercayaan mereka adalah orang yang derajatnya tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Nah, sampai sekarang ini kita masih menggunakan makna atau tujuan dari olahraga tersebut. Olahraga sebagai upaya menambah nafkah. Kadang olahraga juga dijadikan sebagai sarana mencari nafkah bagi keluarga masing-masing. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal. Ketika masyarakat, olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin terdapat beberapa kesalahan dalam penyebutan kata atau tata cara yang belum sempurna. Nah, karena dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga sekarang dalam proses pembelajaran. Jadi apabila ada kritikan dan saran, sangat saya terima. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.